Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat laju pertumbuhan PDB pertanian turun tipis 2,15% dari kuartal sebelumnya. Hal tersebut membuat Kementerian Pertanian pun fokus untuk menggenjot pertumbuhan petani milenial, membangun agropreneur untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Akibat wabah COVID-19 yang melanda hampir di seluruh wilayah di bumi ini menyebabkan gejolak yang sangat signifikan di berbagai sektor penunjang kehidupan, salah satunya sektor pertanian. Di tengah pandemi COVID-19 yang terus melanda ini membuat sejumlah aspek di usaha pertanian terkena dampaknya. Aspek-aspek dalam sektor pertanian diharapkan mampu beradaptasi melawan wabah COVID-19. Ketika berhasil beradaptasi, tentunya akan ada berpengaruh terhadap nasib pertanian itu sendiri setelah pandemi COVID-19 nantinya. Kementerian Pertanian tengah fokus menggenjot pertumbuhan petani milenial. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjelaskan pertanian adalah sektor yang bisa menyangga kehidupan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, ia menargetkan untuk melahirkan 2,5 juta petani milenial hingga 5 tahun ke depan. Sektor pertanian di Indonesia di masa depan sangat bergantung pada partisipasi generasi muda. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian siap untuk memfasilitasi dan mendukung para agropreneur muda untuk bergerak di berbagai bidang pertanian, dari hulu hingga hilir. Pembiayaan pertanian ditargetkan untuk sejumlah usaha seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, hingga pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Nantinya pelaku usaha diharapkan tidak hanya bergerak di bagian produksi dan turut terlibat di tahap pengolahan dan pemasaran untuk mendapatkan margin keuntungan usaha yang besar. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, terkait dengan kondisi masalah lahan yang terus berkurang, ternyata penanganan pasca panen yang kurang tepat dan perubahan iklim juga menjadi masalah di sektor pertanian. Lantas bagaimana cara penanggulangan yang tepat terkait hal tersebut? Kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Feracong. Ya, halo, selamat siang Mangi. Ya, halo, selamat siang rekan Pras. Ya. Bagaimana hasil riset dan juga mungkin beberapa data yang bisa disampaikan ya terkait dengan permasalahan pertanian di Indonesia hingga saat ini, Bang? Ya, baik, terima kasih rekan Prasetyo Wibowo. Namun sebelum kita berbicara atau berdialog lebih jauh mengenai masalah pertanian ya, saya ingin bertanya dulu nih kepada Pras. Hingga saat ini barang apa sih yang masih Pras beli ya, baik itu secara online maupun secara offline di masa pandemi COVID-19? Ya, kalau melihat kondisi seperti ini yang pasti adalah bahan-bahan yang utama ini, seperti bahan-bahan kebutuhan pokok yang juga kita bisa beli secara online. Bahkan kalau kita bicara mengenai online, sebenarnya penggunaan dari grup-grup WhatsApp ataupun lainnya pun bisa dikategorikan apabila kita bisa membeli secara online. Jadi ini yang banyak sekali berkembang saat ini di perumahan-perumahan atau di mana ibu-ibu rumah tangga yang memang tidak bisa bekerja lagi, mereka akhirnya memilih menjadi salah satu pedagang, tapi dalam artian mereka menjualnya secara online juga ini, Mangi. Iya, artinya memang saat ini Pras masih terus membeli barang-barang untuk kebutuhan pokok ya, Pras ya? Betul, betul. Seperti mungkin sembako, kemudian beras, makanan dan minuman ya? Iya. Itu yang mungkin sampai sejauh ini kita bisa beli, ada telur juga, kemudian bahan-bahan ada ayam-ayam yang siap saji ataupun kita siap santap, itu semuanya sudah tersedia sebenarnya hingga saat ini. Jadi lengkap, Mangi. Iya, karena memang begini Pras, di masa pandemi COVID-19 ini memang mungkin beberapa masyarakat ini agak menahan belanjanya ya untuk kebutuhan yang memang kurang penting. Namun untuk kebutuhan pokok seperti contohnya sembako tadi ya, beras, kemudian makanan dan minuman ini kan tidak bisa ditunda untuk pembeliannya. Karena memang kita membutuhkan untuk menunjang kegiatan kita sehari-hari dan untuk konsumsi kita sehari-hari ya Pras ya. Dan memang terkait akan hal tersebut ini menjadikan sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang tumbuh positif di kuartal ketiga 2020, di mana memang ada 7 sektor yang tumbuh positif di kuartal
ketiga, dan salah satunya adalah sektor pertanian yang tumbuhnya sebesar 2,15% secara year on year. Dan terkait hal tersebut ya, memang sektor pertanian ini bisa menjadi salah satu sektor yang diandalkan di masa pandemi COVID-19 di saat sektor-sektor lainnya ini mengalami penurunan pendapatan atau operasionalnya terhambat karena adanya pandemi. Namun sayangnya hingga saat ini masih terdapat beberapa masalah-masalah terkait pertanian di Indonesia ya. Salah satunya adalah masalah lahan yang terus berkurang, dan memang terkait lahan yang terus berkurang ini kita sudah sempat membahas di episode minggu lalu ya Pras ya. Betul. Ya, namun ternyata selain masalah lahan yang terus berkurang, ini masih terdapat masalah-masalah lainnya di sektor pertanian, yaitu jumlah petaninya juga terus berkurang, kemudian masalah permodalan, kemudian ada juga masalah minimnya penguasaan teknologi dan juga inovasi, dan juga penanganan pasca panen yang kurang tepat. Dan apabila masalah pertanian ini tidak diselesaikan dengan baik dan tepat ya, ini dampaknya akan sangat merugikan banyak pihak, tidak hanya bagi petani sendiri, namun juga merugikan negara, dan tentunya akan merugikan kita sebagai masyarakat karena ketahanan pangan nasional ini ke depannya bisa saja terganggu, Pras dan pemirsa. Itu dia, memang kalau kita bicara mengenai negara-negara besar, di situ pasti pasokan pangan utamanya begitu untuk masyarakat ataupun penduduknya sudah terjamin untuk jangka waktu yang panjang, Mangi. Jadi memang dibutuhkan kerjasama dan mungkin lebih kepada bagaimana nih eager kemudian ke fokus dari pemerintah untuk meningkatkan lagi industri pertanian di Indonesia. Tapi kalau kita bicara mengenai petaninya, Mangi, seperti yang tadi sempat singgung begitu ya. Oke lah, lahan kita berkurang, tapi di satu sisi apakah itu juga berpengaruh juga nih terkait dengan petani-petani Indonesia yang juga semakin berkurang jumlahnya? Iya, Pras, memang saat ini ternyata menurut data dari BPS ya, untuk jumlah petani di Indonesia ini di setiap tahunnya terus mengalami penurunan, di mana pada 2018 ya, jumlah petani ini sudah sekitar 33,4 juta, kemudian pada 2019 ini kembali menyusut, hanya tinggal sekitar 33 juta saja. Karena memang saat ini untuk petani sendiri di Indonesia ini didominasi oleh masyarakat yang usianya di atas 50 tahun ya, 50 tahun sampai dengan 60 tahun, yang memang sebenarnya pada usia tersebut ini masyarakat sudah bisa dikatakan sudah kurang produktif begitu, Pras dan juga pemirsa. Dan sayangnya tidak adanya regenerasi tentang petani ya di Indonesia saat ini, karena memang masyarakat muda atau bisa kita sebut dengan milenial ini ternyata enggan sekali menjadi petani. Dan salah satu alasan kenapa para milenial ini enggan menjadi petani ya, atau berusaha berbisnis lah begitu di sektor pertanian ini, karena memang ternyata mindsetnya mereka ini berpikir bahwa petani ini merupakan satu profesi yang memang tidak memiliki jenjang karir dan kurang menjanjikan. Selain itu, profesi petani ini ternyata disinyalir ya menurut mindset para milenial saat ini merupakan pekerjaan untuk masyarakat pedesaan, dan cocoknya ini untuk masyarakat menengah, kelas menengah ke bawah, Pras. Padahal saat ini sebenarnya jika kita bicara mengenai pertanian, pertanian itu tidak hanya identik dengan seseorang yang pekerjaannya ini bercocok tanam di lahan atau di sawah ya, tapi betul. sekarang sebenarnya ini juga dibutuhkan para petani milenial yang akan menghandle di bagian hilirisasinya atau untuk pendistribusian atau untuk memasarkan barang-barang terkait hasil pertanian tadi, yang akhirnya membuat para milenial saat ini lebih tertarik untuk menjalankan bisnis di sektor industri dan juga jasa, Pras dan juga pemirsa. Kemudian masalah pertanian lainnya adalah tentang perubahan iklim, di mana perubahan iklim ini juga terkait akan pemanasan global ya, dan pemanasan global ini nantinya ke depannya dikhawatirkan bisa merusak kesuburan tanah untuk menanam hortikultura contohnya. Dan salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani pemanasan global ini adalah dengan memanfaatkan atau memaksimalkan penggunaan EBT atau energi baru terbarukan, Pras dan juga pemirsa. Oke, berarti memang di satu sisi akan lagi dibutuhkan peran dari pemerintah ya, bagaimana kita merubah mindset ini milenials, generasi baru, generasi muda untuk mereka mau menjadi petani. Tapi bisa dikatakan seharusnya kita menjadi petani yang modern begitu ya, didukung oleh inovasi, kemudian teknologi dan juga peralatan nih. Jadi infrastrukturnya, environmentnya memang mendukung apabila milenials ini mau terjun menjadi petani begitu misalnya. Karena di satu sisi tadi mungkin dari sisi
pendapatan tidak pasti begitu ya, karena tergantung dengan iklim, kemudian tergantung dengan kondisi tanah, bagaimana dengan harga jualnya nanti pada saat mereka setelah memproduksi, atau misalnya padi saja, bagaimana dengan harga jualnya, tingkat ecerannya, kemudian apakah ini menjamin juga masa depan mereka apabila sudah terjun menjadi petani. Jadi memang dibutuhkan teknologi, penguasaan teknologi dan juga inovasi, Mangi, sehingga mereka benar-benar mau terjun begitu menjadi petani, dan juga tentunya dukungan, insentif, pendampingan yang diberikan oleh pemerintah terhadap millennials ini. Karena tadi apabila memang harus bercocok tanam dengan lahan yang luas misalnya, kan dibutuhkan juga bagaimana teknologi dari sisi alat-alatnya, kemudian bagaimana dengan bibit yang digunakan, sehingga mereka juga ada kepastian apabila mereka menjadi seorang petani, masa depan mereka juga terjamin begitu, Mangi. Iya betul, dan memang masalah lainnya ya terkait dengan soal pertanian di Indonesia ini adalah tentang minimnya penguasaan teknologi dan inovasi. Sebenarnya jika kita bicara mengenai teknologi dan inovasi, saat ini petani-petani di Indonesia yang didominasi oleh usia 50 tahun ke atas sebenarnya sudah memiliki kecukupan pengetahuan akan bercocok tanam, karena memang pengetahuan tersebut diberikan secara turun-temurun. Namun satu hal yang perlu dikembangkan lagi, yang perlu diimprove lagi adalah tentang penguasaan teknologi. Jadi jika kita bicara mengenai teknologi di bidang pertanian ini, ada di sisi hulunya dan juga di sisi hilirnya ya Pras dan juga pemirsa, di mana untuk sisi hilirnya ini memang dibutuhkan peran tadi dari petani milenial yang bisa memasarkan atau menjual hasil-hasil pertanian secara online ya, agar bisa produk-produk ini terjual atau pendistribusiannya bisa menjadi lebih luas. Kemudian menurut data dari BPS juga ternyata sekitar 29% petani di Indonesia ini usianya di bawah 40 tahun. Kemudian untuk petani yang usianya di atas 40 tahun ini jumlahnya mendominasi, yaitu sekitar 70% Pras dan juga pemirsa. Kemudian untuk masalah hulu ya, masalah di sisi hulu terkait akan teknologi ini, banyak sekali petani-petani di pedesaan yang memang tidak memiliki alat yang cukup atau alat yang mendukung untuk kegiatan panen dan juga pasca panennya, yang akhirnya terjadilah penanganan pasca panen yang kurang tepat karena memang petani tersebut tidak memiliki kecukupan alat, karena memang modalnya pun ini juga untuk membeli alat-alat tersebut juga kurang yang dimiliki oleh petani tersebut, Pras dan juga pemirsa. Itu dia, berarti memang dari sisi penguasaan teknologi, kemudian dukungan dari peralatan yang menggunakan teknologi terkini di industri pertanian juga memang mutlak harus. Dan di satu sisi mungkin Mangi dan juga pemirsa adalah pembiayaan ya begitu, karena kan memang alat-alat yang digunakan di negara-negara maju di sektor pertanian mereka, kita sudah sering melihat di televisi, internet begitu, mereka menggunakan peralatan yang canggih, bahkan dengan sumber daya manusia yang sedikit tapi bisa menghasilkan produktivitas yang luar biasa juga nih kalau kita bicara mengenai sektor pertanian di negara-negara maju. Jadi oke lah, Indonesia memang agak sulit mengejar ketertinggalan itu, tapi kita harus mulai ya dari sekarang begitu, bagaimana penguasaan teknologi, kemudian pemahaman masyarakat yang perlu dibina lagi begitu, bagaimana proses pendampingan bahwa apabila menjadi petani dan terjun ke dalam dunia pertanian seperti ini menjadi salah satu juga pekerjaan yang sangat menjanjikan begitu, Mangi, karena kita tahu pemerintah kan sudah terus mengembangkan, bagaimana kita tahu ada food estate, sejumlah provinsi yang sedang disasar oleh pemerintah yang nantinya pun akan menerapkan teknologi baru ya, teknologi yang modern begitu untuk sektor pertanian di Indonesia. Dan kalau kita bicara mengenai minim penguasaan teknologi dan inovasi, ini adalah tinggal waktu juga yang menjawabnya, Mangi, akan seperti apa nanti pemahaman, kemudian penguasaan teknologi, dan ini bisa membantu juga meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia. Dan kalau kita cermati dari sisi penanganan pasca panen itu memang mutlak betul, Mangi, yang seperti Mangi bilang tadi, memang pada saat pasca panen bagaimana dengan peralatan-peralatan yang dimiliki, kemudian sistem pemasarannya, penyimpanannya, itu semuanya harus terintegrasi sehingga tadi produktivitasnya terjaga dari sisi kualitas, kemudian kuantitasnya pun juga terjamin, Mangi, sehingga itu tadi butuh dukungan yang cukup kuat sebenarnya dari pemerintah dan juga pelaku usaha untuk industri pertanian di Indonesia.
Iya, memang dibutuhkan sinergi dari beberapa pihak ya, Iya, Pras ya, betul. untuk menyelesaikan masalah pertanian yang ada di Indonesia. Karena dikhawatirkan jika masalah pertanian di Indonesia ini tidak bisa diatasi secara tepat dan juga cepat, ke depannya Oke. ini akan merugikan para petani itu sendiri karena mengganggu kesejahteraan petani tersebut. Kemudian akan mengganggu ketahanan pangan nasional yang akan berdampaknya terhadap masyarakat sendiri. Karena nantinya dikhawatirkan masyarakat ini akan kesulitan mendapatkan bahan pokok atau bahan pangan untuk dikonsumsi. Dan hal selanjutnya yang dikhawatirkan adalah Indonesia ini akan semakin ketergantungan impor bahan pangan, Pras dan juga pemirsa, di Betul. mana saat ini saja masih ada beberapa bahan pangan yang masih diimpor ya dari luar negeri untuk Indonesia. Salah satunya adalah kedelai dan Yes. juga daging sapi, Pras, di mana menurut data dari BPS di tahun 2018 jumlah presentase impor kedelai ya ini sekitar 72%. Kemudian di 2019 ini meningkat bahkan menjadi 88% untuk impor kedelai. Kemudian untuk daging sapi sendiri di tahun 2018 ini presentasenya sekitar 29%. Oke. Kemudian untuk tahun 2019 ini kembali meningkat menjadi sekitar 34%, Pras dan juga pemirsa. Itu dia. Berarti memang perlu lagi ya, kalau kita lihat dengan berbagai data-data yang sudah disampaikan, ini meningkatkan minat yang paling penting untuk generasi muda. Mereka memilih salah satu bidang usaha menjadi seorang petani misalnya. Tapi kalau kita bicara ada metode smart farming, kemudian food estate, kira-kira langkah apa saja atau apa lagi nih yang diperlukan oleh pemerintah, Mangi, untuk meningkatkan pertanian, kemudian menjamin ketahanan pangan Indonesia? Iya, tentunya selain menjalankan program smart farming, nah saat ini pemerintah juga sedang menjalankan program inclusive closed loop, Pras dan juga pemirsa, di mana untuk Oke. inclusive closed loop ini yang pihak-pihak yang dilibatkan adalah pemerintah, kemudian korporasi, koperasi dan juga perbankan. Untuk korporasi sendiri ini nantinya andilnya adalah untuk membeli bahan-bahan hasil pertanian tersebut. Kemudian untuk perbankan tentunya menyediakan pendanaan bagi para petani dan dengan bunga yang rendah ya, dan juga menyediakan asuransi untuk antisipasi dikhawatirkannya terjadinya gagal panen. Kemudian untuk koperasi sendiri andilnya ke depannya adalah untuk mencairkan dana dari perbankan ya, dimana kita tahu hingga saat ini masih ada beberapa petani yang memang unbankable atau tidak terjangkau oleh perbankan, Pras dan juga pemirsa. Kemudian untuk pemerintah sendiri andilnya ke depannya adalah untuk melakukan pendampingan, kemudian penyediaan bahan-bahan atau pupuk-pupuk yang baik ya dengan kualitas yang baik, dan juga mempercepat masalah sertifikasi akan keterkaitan dengan penyediaan lahan, kemudian dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk bidang pertanian juga, Pras dan pemirsa. Itu dia, tinggal kita menunggu waktunya saja ya, kita menuai dengan berbagai hasil yang sudah kita tanamkan saat ini begitu untuk mendukung sektor pertanian, ketahanan pangan di Indonesia. Karena kita tahu dan sudah mendengar beberapa waktu lalu, Kadin Indonesia juga sudah menyatakan akan mendampingi ini, Mangi dan juga pemirsa, sekitar 2 jutaan petani begitu akan coba didampingi sampai dengan tahun 2023. Bagaimana proses pendampingan ini, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, diharapkan bisa membuat para petani itu juga mereka aman, kemudian nyaman ya dengan adanya pendampingan. Kan mereka bisa berkonsultasi, berdiskusi bagaimana dengan permasalahan pertanian yang saat ini, mulai dari lahankah atau bagaimana dengan teknologinya, kemudian bagaimana dengan sistem penjualannya, mekanisme pembelian produk-produk pertanian mereka, kemudian bagaimana dengan kepastian harga, dan tentunya adalah sumber pendapatan utama juga nantinya untuk masyarakat Indonesia, Mangi. Iya, dan tentunya selain tadi ya menyediakan program smart farming, kemudian inclusive closed loop, pemerintah saat ini juga terus berupaya untuk mengadakan atau menyediakan petani-petani milenial, Pras, di Indonesia. Karena menurut data yang saya dapatkan di sepanjang 2020 sendiri untuk pemerintah ini menargetkan akan menciptakan sekitar 2,5 juta petani milenial, karena memang petani milenial ini kan lebih paham akan teknologi ya, Pras ya. Betul. Dan ini bisa mengatasi lah masalah pertanian, mulai dari sisi hilirnya untuk mendistribusikan hasil-hasil pertanian agar bisa terjual di wilayah-wilayah yang lebih luas ya. Dan memang saat ini juga sudah ada beberapa startup di Indonesia di bidang pertanian, contohnya seperti Sayur Box, kemudian ada Tani Hook, dan juga ada Eden Farm. Nah, bagaimana tinggal ke depannya ini langkah pemerintah
pemerintah untuk mempercepat pengadaan petani milenial itu sendiri. Nah, mungkin salah satu caranya adalah dengan menyediakan sekolah vokasi dan juga pertanian bagi pemuda-pemuda di Indonesia atau bagi milenial agar bisa tertarik terjun ke sektor pertanian untuk menjalankan bisnisnya. Karena memang jika masalah pertanian, kembali lagi ya, jika masalah pertanian ini bisa teratasi, maka Indonesia salah satunya akan mengurangi ketergantungan akan bahan pangan tadi ya, kemudian juga bisa menjaga ketahanan pangan nasional, di mana kemakmurannya juga ini nanti akan dirasakan oleh masyarakat sendiri. Yes, Mangi, semoga saja berbagai langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah tadi 2,5 juta petani baru ini tentu akan sangat mendukung ya untuk ketahanan pangan Indonesia ke depannya. Terima kasih banyak atas data-data dan kemudian laporan sudah Mangi sampaikan ya. Selamat melanjutkan aktivitas Terima kasih, Mangi Pras. kembali. Terima kasihnya. Ya, pemirsa, Jam Beranjak dari tempat Anda, kami akan kembali tentunya dengan pembahasan ya mengenai infografis dari sektor pertanian saat lagi.